Halo sahabat belajar, terima kasih masih setia di channel Sahabat Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kunci jawaban dan pembahasan detik-detik USP SDNI. Bersama saya, Yose Oktaviani. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya, agar sahabat belajar tidak ketinggalan video-video terbaru. Bahasa Indonesia 2. Ini merupakan kunci jawaban dan pembahasan detik-detik USP SDNI, lanjutan dari Bahasa Indonesia 1. Jadi, pembahasan dilanjutkan dengan nomor 16. Bacalah kutipan cerita berikut. Setiap hari Senin, Mama akan pergi mengurus banyak hal sampai sore. Aku pulang sekolah pukul 12. Aku les matematika sampai pukul 2. Kakak les bahasa Inggris sampai pukul 3. Aku juga ikut les piano. Aku suka bermain piano. Sebenarnya aku ingin sekali bermain biola, tapi Mama bilang, nanti setelah aku bisa main piano. Tapi di rumahku tidak ada piano. Aku ingin mempunyai piano agar bisa bermain piano kapanpun aku mau. Papa tidak mau membelikanku piano. Alasannya terlalu mahal. Menurutku itu alasan yang tidak masuk akal. Pertanyaan yang sesuai dengan isi cerita tersebut adalah: A. Tokoh aku mengikuti les bahasa Inggris sampai pukul 3 setiap hari Senin. B. Tokoh ayah tidak mau membelikan piano karena harganya terlalu mahal. C. Tokoh kakak mengikuti les matematika sampai pukul 2 setiap hari Senin. D. Tokoh kakak ingin sekali bermain biola tetapi belum mendapatkan izin. Jawaban yang tepat adalah B. Pernyataan pada pilihan jawaban B dapat ditemukan pada kalimat kelima dan keenam paragraf kedua. Sementara itu, pernyataan pada pilihan jawaban A, C, dan D tidak sesuai dengan isi cerita. Kutipan syair berikut untuk soal nomor 17 dan 18. Seringlah engkau mengucap takbir, serta berdoa dalam zikir. Beramallah kepada fakir, ingatlah selalu hari akhir. Makna kata fakir dalam syair tersebut adalah: A. Pelit, B. Baik, C. Miskin, D. Kikir. Jawaban yang tepat adalah C. Makna kata fakir sesuai dengan syair tersebut adalah miskin atau kurang mampu. Penyair dalam lirik ketiga syair tersebut menasehati agar selalu beramal kepada orang yang miskin atau orang kurang mampu. Makna kata pada pilihan jawaban A, B, dan D tidak sesuai dengan arti kata fakir. 18. Maksud kutipan syair tersebut adalah: A. Penyair memberikan semangat kepada setiap orang tua agar menasehati anaknya untuk selalu beramal dan berzikir. B. Penyair memohon kepada pembaca agar tidak mengabaikan hari akhir dan mau mengajak orang lain untuk beramal. C. Penyair memberikan nasihat kepada pembaca agar selalu bersemangat untuk mengejar kehidupan di dunia dan di akhirat. D. Penyair memberikan nasihat kepada pembaca agar sering mengucapkan takbir, berdoa, berzikir, beramal, dan selalu mengingat hari akhir. Jawaban yang tepat adalah D. Syair tersebut merupakan nasihat yang diberikan penyair kepada pembaca. Penyair dalam syair tersebut memberi nasihat kepada pembaca agar sering mengucap takbir, berdoa, berzikir, beramal, dan selalu mengingat hari akhir. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban B. Bacalah fabel berikut. Lalat dan jambangan madu. Sekelompok lalat tertarik melihat semangkuk madu di atas meja. Mereka pun mendarat di sana dan makan madu dengan rakusnya. Tapi
Ini membuat kaki mereka berkubang dalam madu. Mereka tidak bisa mengepakkan sayapnya untuk membebaskan diri. Akhirnya, mereka mati lemas. Sebelum tewas, salah satu di antara mereka mengeluh, "Oh, betapa ceroboh. Demi kesenangan kecil kita berkorban seluruh hidup." Mengapa lalat-lalat tersebut akhirnya mati lemas? Lalat-lalat tersebut akhirnya mati lemas karena titik-titik. A. Mereka terlalu bahagia mendapatkan semangkuk madu dan melupakan sesuatu yang berbahaya. B. Kaki mereka berkubang di dalam madu dan tidak bisa mengepakkan sayapnya untuk membebaskan diri. C. Mereka tertarik melihat semangkuk madu di atas meja dan makan madu tersebut dengan lahap. D. Mereka mengeluh karena telah ceroboh mengorbankan seluruh hidup demi kesenangan kecil. Jawabannya adalah B. Berdasarkan isi cerita tersebut, lalat-lalat tersebut mati lemas karena kaki mereka berkubang di dalam madu dan tidak bisa mengepakkan sayapnya. Oleh karena itu, lalat-lalat tersebut tidak bisa membebaskan diri dan mati lemas. Jadi, jawaban tepat terdapat pada pilihan jawaban B. Bacalah pantun berikut. Menangkap ikan pakai jeratan, ikannya lompat sampai ke mata. Pasti akan banyak hambatan dalam meraih cita-cita. Pesan dalam pantun tersebut adalah A. Berhati-hatilah karena ikan yang dijala bisa melompat ke mata. B. Dalam menangkap ikan pasti akan menemui banyak kendala. C. Dalam meraih cita-cita pasti akan menemui banyak kendala. D. Meraih cita-cita harus sabar seperti ketika menangkap ikan. Jawaban yang tepat adalah C. Pesan dalam pantun tersebut terdapat pada lari ketiga dan keempat. Pesan dalam pantun tersebut adalah dalam meraih cita-cita pasti akan ditemukan banyak kendala atau hambatan. Jadi, pilihan jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban C. Teks berikut untuk soal nomor 21 sampai 25. Ular dan landak. Seekor landak sedang mencari rumah yang nyaman. Akhirnya, ia menemukan sebuah gua kecil yang telah ditempati satu keluarga ular. Landak meminta izin kepada ular agar diperbolehkan berbagi tempat tinggal. Para ular dengan tulus mengabulkan permintaannya. Namun, tubuh si landak penuh duri tajam dan memanjang. Setiap kali landak bergerak, duri-duri tersebut membuat anak-anak ular terkena tusukan. Akhirnya, dengan sopan, si induk ular meminta landak untuk pindah tempat tinggal. Landak pun meninggalkan gua tersebut dengan ikhlas dan tanpa marah. Landak menyadari tubuhnya dapat melukai keluarga ular yang telah baik kepadanya. 21. Konflik yang terjadi dalam cerita tersebut adalah A. Setiap tokoh landak bergerak, duri-duri pada tubuhnya melukai anak ular. B. Tokoh landak menemukan sebuah gua kecil yang telah ditempati oleh keluarga ular. C. Tokoh landak meninggalkan gua tersebut dengan ikhlas dan tanpa marah. D. Tokoh landak menyadari tubuhnya dapat melukai keluarga ular. Jawaban yang paling tepat adalah A. Konflik pada cerita tersebut adalah setiap tokoh landak bergerak, duri-duri pada tubuhnya melukai anak ular. Akibat konflik tersebut adalah induk ular meminta landak meninggalkan gua. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah A. 22. Tema dari cerita tersebut adalah titik-titik. A. Keangkuhan. B. Keadilan. C. Keserakahan. D. Kepedulian. Jawaban yang tepat adalah D. Tema dalam kutipan cerita tersebut adalah kepedulian. Kutipan cerita tersebut menceritakan tokoh keluarga ular peduli dengan tokoh landak yang sedang mencari tempat tinggal.
Sementara itu, tokoh landak peduli dengan keselamatan anak-anak ular sehingga ia rela pergi dari gua itu. Tokoh-tokoh dalam cerita tersebut memiliki sifat peduli yang tinggi. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban D. 23. Kejadian selanjutnya berdasarkan konflik cerita tersebut adalah titik-titik. A. Tokoh ular dan landak tinggal di gua tersebut dengan rukun. B. Tokoh ular mengizinkan tokoh landak tetap tinggal di gua tersebut. C. Tokoh landak meninggalkan gua dengan ikhlas dan tanpa marah. D. Tokoh landak memaksa keluarga ular untuk pindah dari gua tersebut. Jawaban yang tepat adalah C. Dalam kutipan cerita tersebut, anak-anak ular terluka karena duri tokoh landak. Tokoh induk ular meminta tokoh landak untuk pindah ke tempat lain. Akhirnya, tokoh landak meninggalkan gua dengan ikhlas dan tanpa marah karena menyadari tubuhnya dapat melukai ular yang telah baik kepadanya. Kejadian selanjutnya, pada pilihan A, B, dan D tidak sesuai dengan isi cerita. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban C. 24. Nilai moral yang dapat diambil dari kutipan cerita tersebut adalah titik-titik. A. Membalas kejahatan orang dengan perilaku baik. B. Membalas kebaikan orang yang pernah menolong kita. C. Rela mengorbankan keluarga demi menolong orang lain. D. Menawarkan kebaikan kepada orang lain yang baru dikenal. Jawaban yang tepat adalah B. Nilai moral yang dapat diambil dari cerita tersebut antara lain menolong orang yang membutuhkan bantuan, peduli terhadap sesama makhluk hidup, dan membalas kebaikan orang yang pernah menolong kita. Nilai moral pada pilihan jawaban A, C, dan D tidak sesuai dengan isi cerita. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban B. 25. Sikap teladan dari tokoh landak dalam kutipan cerita tersebut adalah titik-titik. A. Tulus dan suka menolong. B. Tidak pendendam dan tulus. C. Tidak pemarah dan jujur. D. Santun dan peduli. Jawaban yang tepat yaitu D. Sikap teladan dari tokoh landak tersebut adalah santun, peduli, dan ikhlas. Sikap santun tampak ketika tokoh landak meminta izin kepada tokoh ular agar dirinya diperbolehkan tinggal di gua yang sudah ditempati keluarga tokoh ular. Sikap peduli dan ikhlas tampak ketika tokoh landak peduli dengan keselamatan anak-anak ular. Tokoh landak ikhlas meninggalkan gua karena tidak ingin melukai keluarga ular yang pernah baik kepadanya. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban D. 26. Cermati kalimat berikut. Anggi sangat cekatan ketika sedang titik-titik rambut konsumennya dengan gunting. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik. A. Memangkas. B. Memotong. C. Membelah. D. Memutuskan. Jawabannya adalah A. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah memangkas. Kata memangkas memiliki arti memotong atau menggunting ujung rambut. Kata memangkas sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kata memangkas membuat kalimat tidak rancu dan logis. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban A. 27. Bacalah paragraf berikut. Dava memiliki hobi menulis cerita sejak kecil. Keterampilannya dalam menulis cerita selalu ia asah. Sesuatu yang ia alami selalu dituangkan ke dalam cerita. Orang tuanya pun mendukung hobi Dava. Setiap ada perlombaan menulis cerita, Dava selalu ikut serta. Dava juga mendapatkan banyak penghargaan dari lomba-lomba yang diikutinya. Ia mengirimkan karya-karyanya ke berbagai majalah dan surat kabar. Hingga saat ini,
Sudah banyak titik-titik Dava yang dimuat di majalah dan surat kabar. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Buah bibir. B. Buah hati. C. Buah pena. D. Buah tangan. Jawabannya adalah C. Dava terampil menulis cerita. Karya-karyanya sering dimuat di majalah dan surat kabar. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi ilustrasi tersebut adalah buah pena. Ungkapan buah pena memiliki arti karya tulis atau karangan. Ungkapan buah bibir memiliki arti bahan pembicaraan. Ungkapan buah hati memiliki arti anak. Ungkapan buah tangan memiliki arti oleh-oleh. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban C. 28. Bacalah ilustrasi berikut. Bora ingin melanjutkan sekolah ke salah satu SMP favorit di kotanya. Untuk dapat diterima di SMP tersebut, nilai calon peserta didik harus bagus. Selain itu, calon peserta didik harus mengikuti beberapa tes masuk yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut. Namun, nilai Bora kurang cukup baik. Bora juga tidak rajin belajar untuk memperbaiki nilainya. Bora sangat menginginkan diterima di sekolah tersebut, tetapi tidak mau berusaha dengan giat belajar. Bora bagaikan titik-titik. Peribahasa tepat untuk melengkapi ilustrasi tersebut adalah titik-titik. A. Kaki naik kepala turun. B. Kalah limau oleh benalu. C. Langkas buah pepaya. D. Mencabik baju di dada. Jawaban yang tepat adalah C. Dalam ilustrasi tersebut, tokoh Bora mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi atau mustahil. Tokoh Bora ingin diterima di sekolah favorit, tetapi ia tidak berusaha dengan giat belajar. Peribahasa tepat untuk melengkapi ilustrasi tersebut terdapat pada pilihan jawaban C. Arti setiap peribahasa tersebut adalah sebagai berikut ya. A. Kaki naik kepala turun, artinya selalu sibuk bekerja. B. Kalah limau oleh benalu, artinya orang yang lama terdesak oleh orang yang baru. C. Langkas buah pepaya, artinya hal yang tidak mungkin atau mustahil. D. Mencabik baju di dada, menceritakan aib sendiri kepada orang lain. 29. Bacalah petunjuk acak berikut. Petunjuk menggunakan kompor listrik. 1. Nyalakan kompor listrik dengan menekan atau memutar tombol sesuai jenis kompor listrik. 2. Sebelum menggunakan kompor listrik, pastikan energi listrik yang dibutuhkan cukup. 3. Setelah kompor menyala, segera letakkan peralatan memasak pada cooktop atau lempengan pada kompor. 4. Ketika memasak, perhatikan waktu memasak, karena kompor listrik lebih cepat panas daripada kompor gas. 5. Setelah kompor dingin, bersihkan area kompor dengan menggunakan pembersih khusus agar kompor awet dan bersih. 6. Setelah selesai proses memasak, matikan kompor dengan menekan atau memutar tombol pada kompor. Urutan kalimat yang tepat agar menjadi teks prosedur adalah titik-titik. A. 2, 1, 3, 4, 6, 5. B. 2, 1, 4, 6, 3, 5. C. 2, 4, 3, 1, 6, 5. D. 2, 4, 6, 1, 3, 5. Jawaban yang tepat adalah A. Urutan penggunaan kompor listrik yang sesuai adalah 2, 1, 3, 4, 6, 5. Urutan tersebut membuat teks prosedur logis dan tidak rancu. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban A. 30. Bacalah teks prosedur acak berikut.
Petunjuk membuat salad buah. 1. Selanjutnya, taburi parutan keju sesuai dengan selera kamu. 2. Kupaslah buah-buahan dan potong dadu. Lalu, masukkan ke kulkas agar menjadi lebih segar dan dingin. 3. Campurkan mayones, yogurt, kental manis, dan air perasan jeruk nipis. Aduk sampai saus tercampur rata. 4. Sambil menunggu buah dingin di kulkas, buatlah saus salad. 5. Setelah itu, keluarkan buah-buahan dari kulkas dan campur dengan saus salad. Urutan kalimat agar menjadi teks prosedur padu adalah A. 2, 3, 4, 5, 1. B. 2, 3, 5, 4, 1. C. 2, 4, 3, 5, 1. D. 2, 4, 5, 3, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Urutan kalimat-kalimat acak tersebut yang tepat terdapat pada pilihan jawaban C. Urutan tersebut tersusun secara sistematis sehingga langkah dalam membuat salad buah menjadi logis dan tidak rancu. Cukup sekian kunci jawaban dan pembahasan detik-detik USP SDMI. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan dengan teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.